Halo, saya Gina. Kali ini saya akan mempresentasikan learning journal dari materi yang telah kita pelajari, aneka. First thing first, apa itu aneka? Aneka sendiri merupakan akronim dari 5 nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara. A-nya sendiri merupakan akuntabilitas, N-nya nasionalisme, E-nya etika publik, K-nya komitmen mutu, dan A terakhir adalah anti korupsi. Pertama nih, kita bahas akuntabilitas, yang dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang telah diberikan. Nilai-nilai dalam akuntabilitas itu meliputi kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, dan kejelasan. Nah, implementasi dari akuntabilitas itu seperti contohnya pelaporan keuangan. Yang kedua adalah nasionalisme, yang dapat diartikan sebagai rasa cinta tanah air dan sikap mengedepankan kepentingan nasional. Pokok-pokok dari nasionalisme sendiri terdapat dalam 5 sila Pancasila. Dan salah satu implementasi dari sikap nasionalisme di pekerjaan kita adalah dengan mengenakan seragam batik seperti yang saya kenakan hari ini. Yang ketiga adalah etika publik. Etika publik sendiri dapat diartikan sebagai refleksi tentang standar norma yang memberikan penilaian baik atau buruk, benar atau salah dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik ini digunakan untuk menilai perilaku aparatur sipil negara. Selain itu, etika publik juga digunakan oleh instansi sebagai acuan dalam menjalankan proses bisnisnya, sehingga dihasilkan output yang baik. Nilai-nilai dalam etika publik tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kesemuanya ada 15 nilai. Dan salah satu contoh implementasi dari etika publik sendiri adalah dilakukannya asesmen kepegawaian. Yang keempat adalah komitmen mutu. Berbicara mengenai komitmen mutu, artinya kita akan membicarakan tentang efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas adalah konsep tentang bagaimana organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Efisiensi merupakan konsep di mana organisasi menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dengan kata lain, efisiensi adalah konsep tentang bagaimana organisasi ini menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai tujuan yang semaksimal mungkin. Sedangkan inovasi merupakan pembaruan-pembaruan, gagasan-gagasan yang dilakukan oleh organisasi untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah mutu, yang dapat diartikan sebagai standar atau ekspektasi-ekspektasi yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang terakhir adalah anti korupsi, yang dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku menolak segala tindakan yang bersifat koruptif. Dalam buku panduan anti korupsi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat 9 nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, kemandirian, kerja keras, kesederhanaan, keadilan, dan keberanian. Nah, itu tadi merupakan resum singkat dari materi aneka yang telah kita pelajari selama ini. Nampaknya materi aneka ini cukup menyenangkan ya untuk dibahas, cukup mudah juga untuk dipahami, karena nilai-nilai aneka ini dapat kita implementasikan setiap hari. Kira-kira nilai-nilai apa saja ya yang telah saya lakukan hari ini? Coba saya ingat-ingat terlebih dahulu. Sepertinya, saya telah mengimplementasikan nilai akuntabilitas dengan mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab saya. Saya juga telah mengimplementasikan nilai nasionalisme dengan memakai baju batik dan melakukan musyawarah mufakat dalam mengerjakan tugas kelompok. Selain itu, saya juga mengimplementasikan komitmen mutu dengan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan tugas saya di Biro Kepegawaian. Lalu, bagaimana saya menerapkan nilai-nilai aneka dalam lingkungan kerja saya?
Mungkin saya bisa melakukannya dengan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan jabatan saya. Saya juga bisa melakukan pelayanan tanpa mendiskriminasi stakeholder. Kemudian, saya juga bisa menolak segala macam tindakan koruptif, termasuk di dalamnya gratifikasi. Oke, sekian Learning Journal Aneka dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.